Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Mentari Sore dalam konten Mohungguli. Oh, taga mau dulu itu Mohungguli. Oke, alhamdulillah ya, pada hari ini umat Islam khususnya sudah memasuki bulan puasa di bulan Ramadan ini yang alhamdulillah. Saya ucapkan selamat pada yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini, dan semoga ya kita bisa menjalankan puasa ini sampai dengan selesai atau dengan sempurna. Amin. Dan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dan ketakwaan kepada Dia. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya pikir bahwa mayoritas orang gitu sudah tahulah tentang puasa di bulan Ramadan ini. Mungkin yang belum tahu, mungkin anak-anak yang masih belajar ya. Ya, di remaja-remaja sampai kepada yang tua-tua itu mayoritas sudah tahu lah. Jadi saya tidak mau mengajar teman-teman di sini, saya tidak mau menggurui, tapi saya hanya ingin mengseringkan. Misalnya hal-hal dalam puasa ya, aturan-aturan di dalam puasa, saya yakin itu teman-teman sudah mengetahui hal itu. Karena kita kan ya, apalagi kita milenial gitu kan, kita bisa cari informasi itu di mana aja ya, di radio, di TV. Yang lebih tren itu happy teknologi ya, kita lihat di YouTube dan di streaming-streaming yang lain gitu, informasi itu sudah banyak sekali di zaman sekarang ini. Oke, langsung saja, terus lama-lama ya. Puasa ini dianjurkan di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah. Sebenarnya ini sudah banyak juga dibahas, tapi menurut saya pribadi ada hal yang jarang dijelaskan atau diseringkan atau diungkapkan gitu di dalam bulan puasa Ramadan ini. Mari kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Perhatikan ya, puasa wajib kita tahu, alhamdulillah ya kan. Untuk keimanan kita, alhamdulillah, insya Allah terwujudkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah setelah menjalankan bulan puasa ini ya, yang kita rayakan nanti di hari iftar berbuka, di hari yang suci, di hari fitri, di hari yang suci, kemenangan, seperti itu. Tapi ada kalimat di sini yang dikatakan sini, ini sangat menarik menurut saya, yaitu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu diwajibkan kepada kita sebagaimana juga kepada orang-orang sebelum kamu. Wow, luar biasa ya. Ini sebenarnya jarang dijelaskan gitu ya. Nah, sebenarnya menurut Al-Hasan As-Saud gitu kan, yang dimaksudkan di dalam kalimat orang-orang sebelum kamu adalah orang-orang ahli kitab atau orang-orang Nasrani, umat-umat beriman sebelum umat Islam. Karena jelas ya bahwa surat ini kan turun di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksudkan orang sebelum kamu adalah sebelum Nabi kita, ya kan? Bukan itu diturunkan di saat ini ya. Jadi yang dimaksudkan adalah para umat Islam atau Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi Nabi sebelum beliau atau umat-umat sebelum beliau, menurut Hasan dan As-Saud ya, adalah orang Nasrani, atau menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah ahli kitab, teman-teman. Ini sangat menarik gitu ya. Nah, jadi yang saya mau seringkan, bagaimana mereka
yang berpuasa ya. Di dalam riwayat-riwayat yang saya baca itu misalnya Daud ya, Nabi Daud, dia itu berpuasa semalam-malaman gitu demi seorang anaknya agar jangan diambil oleh Allah gitu. Jadi jelaskan Allah akan mengambil anak itu karena anak itu ini sebenarnya sangat ini ya, anak yang mikir hubungan yang tidak seharuskan yang dijalani oleh Nabi Daud ya, tapi perempuan itu dinikahi oleh Nabi Daud ya, dan setelah lahir Nabi Daud itu menginginkan anak itu jangan diambil oleh Allah ya. Dia berpuasa semalaman, dia nggak bicara, dia nggak makan, dia nggak minum, dia tidak melakukan apa, dia hanya berdoa agar jangan, tapi wow, anaknya itu tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Daud melakukan itu untuk anaknya ya. Dalam riwayat lain ya, seperti Nabi Musa, ini keren sekali, luar biasa. Nabi Musa itu berpuasa 40 hari 40 malam ya, tidak makan, tidak minum. 2 kali dia melakukan itu, yaitu di saat di Gunung Sinai dia bertemu dengan Allah langsung. Makanya Nabi Musa itu disebut kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Kalau kita ingin begitu ya bisa juga. Ketika dia turun dari Gunung Sinai itu menghadap pada umatnya, waktu itu umatnya adalah umat orang Israel, keturunan Israel. Israel itu nama dari Yakub ya, sebenarnya Nabi Yakub itu diganti namanya menjadi Israel, dan sekarang itu menjadi bangsa yang ada di negara Israel, dan banyak ya, dan sekarang mereka lebih disebut itu adalah umat Yahudi, atau orang-orang menyebut Illuminati ya, itu pendapat orang-orang yang lain, saya juga nggak tahu soal itu. Nah, kita kembali, Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam 2 kali ya, dia waktu naik di hadapan Allah ya. Wow ya, luar biasa sekali. Misalnya kita bisa mampu melakukan ini ya mungkin sehari 2 hari nggak makan udah gimana gitu ya, udah teringat tuh kue, udah teringat Pizza Hut, udah teringat ayam goreng gitu ya, teringat McD ini lagi udah teringat tuh di mana-mana. Dan yang selanjutnya adalah Nabi Isa Al-Masih. Ini juga keren banget nih kalau saya, wow, luar biasa. Dia menguji tubuhnya, atau disebut mengalahkan keinginan tubuh gitu, atau nafsu. Dia berpuasa selama 40 hari 40 makan tidak makan, 40 malam maksudnya, 40 makan luar biasa sekali ya. Dia berpuasa hal itu dia untuk membuktikan ketakwaan pada Allah dan mengalahkan keinginan duniawinya atau nafsu duniawinya. Bayangkan, sementara dia berpuasa, dan dikatakan dalam riwayat itu ya, teman-teman, ini saya baca di dalam Injil, teman-teman bisa baca juga dalam Injil itu, karena nggak ada larangan membaca Injil sebenarnya ya banyak di Gramedia, itu dibeli aja ya kan, itu bukan satu yang salah kayak gitu. Jadi kita Isa Al-Masih melakukan itu, dan di saat sudah mau berbuka puasa, sudah di saat terakhir gitu, dia mau berbuka, mau makan gitu ya, apa yang terjadi? Iblis datang menggoda dia. Iblis mengatakan begini, ubahlah batu ini menjadi roti kalau kau benar-benar utusan Allah ya. Ubahlah ini. Wah, ini kan Isa Al-Masih digoda dengan roti gitu ya tapi apa respon Isa Al-Masih? Dia mengatakan begini, sesungguhnya manusia itu tidak hanya hidup dari roti dan daging, tapi
hidup juga dari firman Allah. Wow, ini makanan jasmani dan makanan rohani. Ya, wah, kita bisa menerapkan nih di dalam puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Sebelum ini sudah mau habis ini, ya, tinggal beberapa hari lagi. Ya, kita bisa belajar dari Isa Al-Masih. Dia bilang, katakan, manusia itu tidak hanya hidup dari makanan, tapi dari firman Allah. Wow, luar biasa. Yang selanjutnya adalah tetap iblis itu nggak mau kalah. Iblis itu tetap menggoda dia. Wah, dia bilang begini lagi, sembahlah aku, gitu. Iblis bilang, dan aku akan memberikan segala sesuatu ini padamu. Wow, kemegahan dunia itu ditunjukkan oleh iblis kepada Isa Al-Masih. Wow. Tapi apa respon Isa Al-Masih? Dia merespon, dia bilang, janganlah menduakan Allahmu, ya, jangan menyembah selain Allah. Oke, tauhid dia jelaskan, menekankan ini. Jangan menyembah selain Allah, ya, sembahlah hanya Allah. Wah, iblis cari jalan lain, dia mencoba lagi yang lain. Tidak sampai di situ dia coba. Oke, ya, kalau kamu benar-benar Rasul Allah, dikatakan di dalam Injil adalah kalau kamu benar-benar anak Allah, gitu ya, jatuhkanlah dirimu dari bangunan ini, seperti ada firman tertulis bahwa dia akan mengirimkan malaikat untuk menopang kakimu agar kamu tidak jatuh terantuk oleh batu. Dia mencoba Isa Al-Masih supaya Isa Al-Masih itu bunuh diri, gitu. Dan apa Isa bilang? Isa merespon, dia bilang, jangan mencobai Allahmu. Akhirnya iblis pun menghilang, kalah. Oke, kita bisa belajar, gitu kan? Kita bisa mengalahkan iblis. Ya, kita harus belajar mengalahkan iblis di dalam puasa-puasa ini. Kita mengalahkan perhatian kepada gelimaan harta. Wah, seperti iblis tunjukkan tadi, harta. Tapi sembah aku, sembah iblis. Kita bisa mengalahkan itu di hadapan iblis. Ya, kita tunjukkan pada Allah. Oke. Yang satunya tadi, bahwa kita bukan hanya hidup saja dari makanan dan roti dan daging, tapi kita hidup dari firman Allah. Kita harus membaca firman-Nya. Kita harus mengetahui, gitu. Apa-apa saja yang harus kita lakukan seperti itu. So, teman-teman, itulah orang-orang yang berpuasa, ya, yang dimaksudkan kira-kira di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, karena tidak ada juga yang lain, gitu. Umat Allah, umat yang beriman, gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca juga, ya, yang lebih detailnya di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab para nabi, ya, yang dituliskan, ya, dan kitab Injil. Kenapa tidak, gitu kan? Jadi silakan kita membaca, karena untuk mengkonfirmasi, ya, ke sana kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Kita menambah wawasan untuk mereka. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa bagikan, teman-teman, ya. Nanti ada hal-hal yang lain saya akan coba membagikan. Tetap dengan kami terus, ya, di channel Mentari Sore, di konten Mohungguli. Mau hutaga mau dula, dulo itu Mohungguli.